Kita perlu bergantung kepada Roh Kudus dan bukan kepada kekuatan manusiawi kita untuk berubah, untuk berhenti dari yang namanya berbuat dosa. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Buat kalian yang lagi semesteran pendek, semangat terus, andalkan Tuhan dan berikan yang terbaik ya guys. Oh iya, gue juga gak bosen-bosen buat ngajak teman-teman semua yang ada di Bandung buat ikutan ibadah onsite kita. Di hari Minggu jam 10 pagi, tentunya di Pasir Koja 58. Kalian bisa langsung datang aja ya, nggak usah pakai reservasi dan ajak teman-teman kalian dong tentunya. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa langsung transfer ke rekening berikut atau scan QR Code yang tertera pada layar kalian. Selamat memberi. Sekian info-info kali ini. Yuk siapin hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Happy weekend and God bless you. Apa kabar semuanya? Mari sama kita nyanyikan dengan semangat. Come on. Semakin berubah dan
Kami bersyukur Bapa, karena memiliki Allah yang selalu menyertai kami. Dan kasih setiamu Tuhan, tiada habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena pengorbananmu di atas kayu salib. Kau telah memberikan kami kehidupan yang penuh harapan. Dan inilah isi hati kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber harapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
tetap dapat bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Mari teman-teman sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Keluarkan ucapan syukur ya teman-teman semua sama Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan karena memiliki Raja segala raja yang bertahta, yang berkuasa, yang memimpin kami di setiap hidup kami. We wanna worship you Lord with all our heart. Kami puji Kau Yesus kami, Kau Tuhan kami, Allah yang setia. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau yang Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection, ibadah untuk para mahasiswa, dan kalian bisa juga tetap terhubung dengan kami lewat pertemuan cell group yang dilakukan juga secara online. Jadi kalau kamu ingin terlibat dengan pelayanan yang ada untuk bisa bertemu dalam komunitas, kalian bisa mendaftarkan diri dalam QR code yang ada di bawah ini, dan kalian bisa masukkan nama dan informasi teman-teman sehingga para pelayan bisa memfollow up teman-teman semua, dan kita bisa bertemu secara online juga di dalam kelompok yang jauh lebih kecil. Dan saya percaya ini waktunya kita untuk bisa tetap terus bertumbuh, dan hidup kita ibarat sebuah sarung tangan. Ya, sarung tangan yang tergeletak di meja tidak akan mampu bergerak dan melakukan apa saja. Dia hanya akan lemas dan tergeletak di atas meja. Tetapi ketika kita masukkan tangan kita ke dalam sarung tangan tersebut, maka dia akan mampu untuk memindahkan gelas, mampu digunakan untuk bekerja. Bukan karena kekuatan dari sarung tangan itu, tetapi karena ada tangan kita yang mengisinya. Demikian juga hidup kita. Kalau Roh Kudus mengisi kehidupan kita, maka kita akan mampu mengatasi semua penghalang, apapun yang menjadi rintangan di dalam kehidupan kita. Ya, kuasa Roh Kudus yang
memampukan, dan menuntun kita. Khotbah hari ini saya beri judul The Walk Through. Ya, panduan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu selalu menyertai kehidupan kami. Tak pernah kami Engkau tinggalkan. Di tengah-tengah lembah kekelaman ataupun di tengah-tengah puncak kesuksesan sekalipun, Engkau tetap ada dan menyertai. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, tuntun kami, bawa kami untuk bisa selaras dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ke depan. Amin. Teman-teman, kita tentunya pasti merasakan dan bahkan mungkin kita melihat dari kehidupan teman-teman kita. Ada banyak anak muda berjuang untuk nggak melakukan hal yang negatif dalam kehidupannya. Tetapi justru mendapati bahwa dirinya melakukan yang tidak baik, melakukan yang jahat. Makin berusaha untuk hidup benar, makin berusaha untuk hidup yang baik. Tetapi kok malah makin condong untuk berbuat yang jahat. Sama seperti kalau saya berkata seperti ini mungkin dalam konteks kita hari ini. Coba tutup matamu dan dengar instruksi saya. Jangan berpikir tentang sebuah mobil van warna pink. Jangan mikir soal ice cream warna ungu. Jangan bayangkan mobil van warna pink sambil kamu minum es krim warna ungu. Kalau teman-teman coba ikutin instruksi saya dan konsentrasi dimanapun kamu berada, kamu pasti akan nemukan kan bahwa kamu tetap kebayang apa yang saya katakan. Mobil van warna pink, es krim warna ungu, mobil van isinya es krim warna ungu. Ya, makin berusaha untuk tidak memikirkannya, malah makin kebayang. Jadi gimana dong dengan solusinya? Gimana supaya kehidupan kita bisa jauh lebih baik seperti yang kita inginkan. Dan kita nggak perlu terus-terusan bergumul dengan hal yang jahat yang berusaha untuk kita hindari tetapi malah semakin terpikirkan oleh kita. Apakah Roh Kudus bisa menolong kita di dalam hal ini? Yuk kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Disinggung tentang hal ini juga ternyata bukan cuma kamu dan saya yang ngalamin, tetapi di dalam ayat 16 ditulis begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Rasul Paulus menuliskan bahwa sama seperti aku, hiduplah oleh roh. Versi NIV-nya walk by the Spirit. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang hiduplah oleh Roh Kudus? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi Rasul Paulus menuliskan dan berkata, lakukanlah yang benar, yaitu dekat dengan Tuhan. Hiduplah oleh roh. Dan apa yang terjadi kalau Rasul Paulus tuliskan tersebut? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging? Ini yang seringkali istilah yang seringkali kalau kita dengar di dalam gereja. Keinginan daging bukan hanya soal kamu lagi pengen liburan. Buat kamu yang mungkin lagi hektik dengan ujian jadi kepikiran, pengen liburan gitu. Bukan kamu lagi keinginan pengen makan daging hanya karena saat-saat ini kamu lagi ikut ibadah tetapi kamu lagi ngerasa lapar. Bukan cuma soal itu aja, bukan cuma soal sekedar keinginan. Tetapi keinginan daging adalah gambaran soal kecenderungan kita untuk berbuat dosa dan memuaskan apa saja yang menjadi ego di dalam kehidupan kita. Kalau kamu dan saya benar-benar pengikut Kristus, kita pasti sadar banget dah. Ada yang namanya tarik-menarik di dalam kehidupan kita. Ada pertentangan yang sedang terjadi di dalam pemikiran, di dalam hati kita. Yaitu di satu sisi saya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Kita tahu, kita sadar tentang hal tersebut. Dan di satu sisi yang lain lagi ada tarikan yang lain yaitu kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Apa yang enak, apa yang nyaman buat kita. Tiap hari, tiap jam,
ego kita teriak, apa yang enak, apa yang kita pengen, apa yang mau kita lakukan dalam saat-saat ini. Nah, Rasul Paulus menuliskan, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow. Jadi ternyata jika kita fokus hidup oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, ini yang luar biasa. Kalau seringkali yang kita lakukan adalah kita fokus untuk tidak melakukan dosa. Tetapi Rasul Paulus katakan justru hiduplah oleh Roh. Kok bisa kayak begitu? Kenapa itu penting? Karena di dalam ayat 17 ditulis, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebagian besar dari kita pasti mengalami apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7. Rasul Paulus menuliskan, aku tidak tahu apa yang aku perbuat, dikatakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Tetapi melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Rasul Paulus sendiri mengakui tentang hal tersebut. Bagaimana dia berjuang untuk berhenti melakukan yang salah dalam kehidupannya. Berhenti melakukan dosa di dalam kehidupannya. Tapi kemudian dia tahu yang baik tetapi malah jahat yang dia buat. Nah, berapa banyak kita pernah mengalami hal tersebut. Kalau kamu dengar hal ini, coba katakan dalam dirimu, saya, ya memang itu realitanya. Kamu gak sendirian, ada banyak orang pun mengalami hal tersebut. Kamu udah belanja banyak bulan ini, dan kemudian aduh sneakers yang satu ini lagi on sale nih. 777 lah anggaplah gitu lagi. Wah akhirnya ya terpaksa budget jebol juga tuh sampai ngutang. Gua gak pengen dendam sama orang. Tapi setiap kali keinginan luka lama muncul lagi. Rasanya pengen ngata-ngatain orang tersebut. Teman-teman, hal ini yang kita harus sadari baik-baik. Ini prinsip yang harus kita sadari. Hal apa yang kita beri makan akan kuat. Hal apa yang tidak kita beri makan akan melemah. Hal apa yang kita beri makan akan semakin kuat. Tetapi hal apa yang tidak kita beri makan di dalam hidup ini akan melemah. Kita harus menyadari tentang ini. Kalau kita ingin mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Kalau kamu memberi makan kerohanianmu, maka kerohanianmu akan bertumbuh dengan lebih kuat. Contoh aja paling sederhana. Kalau kita dalam keseharian kita beri makan diri kita dengan teratur, dengan baik. Apa yang terjadi? Ya kamu pasti bertumbuh, berat badanmu pasti naik. Tetapi kalau kamu nggak diberi makan dengan teratur, malah porsinya sedikit, apa yang terjadi? Kamu lemes, makin kurus. Sebuah tanaman umpamanya, kalau disiram, diberi cahaya matahari yang cukup, ya pasti tumbuh subur tanaman tersebut. Sebaliknya kalau jarang disiram tanaman tersebut, jarang kena matahari, pasti layu bahkan mati. Ya itulah prinsip di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berhenti dari kehidupan kita yang lama, kita tidak ingin melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jika kamu dan saya pengen pulih, mengalami penggenapan janji Tuhan, tetapi dalam keseharian kita, justru tetap aja tuh beri makan kedagingan kita, keinginan daging kita tuh, keinginan bikin dosanya yang kita kasih makan terus. Apa yang terjadi? Ya keinginan dosanya makin kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin jahat. Tapi aduh, saya ke gereja tapi saya pengen pulih, tapi kok saya begini? Ya sederhana, cek keseharian kita. Bukan cuma apa yang kita lakukan di hari Minggu. Dari Senin sampai Sabtu, apa yang kita beri makan. Karena apa yang kita beri makan, itu yang akan semakin hari semakin kuat. Nah tetapi sebaliknya, kalau kita beri makan roh kita setiap hari dengan teratur, maka dengan cara jalan bersama-sama dengan Roh Kudus, maka kedagingan kita akan semakin lapar dan semakin melemah. Sedangkan rohani kita semakin hari semakin kuat. Ya, semakin kamu memberi makan kerohanianmu, maka rohanimu akan makin kuat. Dan di satu sisi yang lain, keinginan dagingmu melemah. Apa yang kita beri makan akan menguat,
apa yang kita tidak beri makan akan melemah. Nah, jadi daripada sibuk nih, mikirin terus gini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, aduh gue nggak mau dosa, gue nggak mau lakukan lagi, gue nggak mau jatuh lagi. Berhenti hanya tenggelam dengan seperti itu. Tetapi lebih baik sibuk memberi makanan rohani di dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Sehingga keinginan daging kita otomatis melemah. Kalau ini masuk akal buat kamu, bilang dong sama diri kamu, masuk akal bro. Ya, masuk akal banget teman-teman. Jadi bagaimana dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kita bisa menaklukkan keinginan daging kita? Apa sih walkthrough-nya gitu dari Roh Kudus sehingga kita bisa menaklukkan keinginan daging dalam keseharian kita. Sehingga kamu tahun ini tidak berakhir seperti diri kamu tahun kemarin. Kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Roh Kudus dapat dengan efektif bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama yaitu kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Kita harus belajar bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Setiap orang percaya perlu belajar. Ya, kamu dan saya perlu terus belajar bagaimana yang namanya bergantung kepada Roh Kudus. Karena ada banyak orang tahu soal Roh Kudus, tahu teorinya, tetapi tidak mengerti dan tidak melakukan yang namanya bergantung kepada Roh Kudus. Orang seringkali berpikir, ya Roh Kudus, gua tahu tuh. Itu pribadi ketiga dari Allah. Kan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan kemudian ada Allah Roh Kudus. Tetapi ya cuman sampai di dalam posisi tahu, hanya di situ saja tahu konsepnya. Tanpa pernah menyadari bahwa kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sedemikian pentingnya. Bahkan sampai Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, dia katakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dia katakan, jika aku pergi itu lebih berguna. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Keren banget, dia kan, aku harus naik ke surga. Loh kenapa? Supaya penolong itu turun. Ya, sedemikian pentingnya Roh Kudus dan kenapa kita harus bergantung kepada Roh Kudus di dalam keseharian kita sebagai seorang mahasiswa. Kalau kamu bilang, Kak saya punya visi besar, come on. Semakin besar visimu, semakin kamu juga harus bergantung kepada Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus bisa menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi kalau ketika kita mulai mepet-mepet nih dengan dosa, ada warning loh dari Roh Kudus buat kamu. Jeff, jangan melangkah seperti ini. Hati-hati. Ketika hati kamu terluka, kecewa, putus asa, Roh Kuduslah yang menghiburkan kamu. Sampai kamu pun, pernah gak kamu dalam kondisi marah, kecewa banget gitu. Tapi kemudian kamu masuk dalam doa, dan tiba-tiba di dalam doa tersebut ada kelegaan dalam hatimu. Ada damai. Nah itu karya Roh Kudus. Bukan karya keadaan. Itu karya Roh Kudus. Roh Kudus bahkan mengajar dan mengingatkan kita. Dan dia yang memimpin kita kepada kebenaran. Ya, dia memandu kita. Dia yang menuntun kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang ada dan bahkan berdiam di dalam kehidupan setiap orang percaya. Keren banget. Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berserta dengan setiap kita. Makanya di dalam Roma pasal ke-8, Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Saya bacakan bagi setiap kita. Roma pasal yang ke-8. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Dia katakan begini, hei, kamu dan saya ini tidak berutang kepada daging, kepada keinginan daging.
Karena kita nggak berutang oleh kepada keinginan daging, maka keinginan daging itu tidak berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu hidup menurut keinginan daging. Apa tadi keinginan daging? Yaitu keinginan kita untuk melakukan dosa. Nggak ada kewajiban lagi, nggak ada utang kepada keinginan daging tersebut untuk kita harus ngikut. Nggak ada kutuk yang bisa memaksa kamu dan saya untuk harus ikut keinginan daging. Jadi kalau kamu rasanya pengen bohong, kamu nggak perlu tuh nunduk sama keinginan bohong itu. Kalau kamu ingin balas dendam, kalau kamu ingin sakit hati berlarut-larut, sebenarnya kamu nggak ada kewajiban tuh untuk mengikuti aliran dari emosi kamu untuk balas dendam. No, ingat, tidak ada kewajiban, tidak ada hutang terhadap keinginan daging sehingga kita harus mengikuti setiap dorongan dari keinginan daging kita. Memang sih ikut keinginan daging awalnya enak. Yang ngikutin emosi kan enak kan? Ngikutin ego kita kan enak. Ngikutin apa yang paling gampang, shortcut yang paling pendek yang bisa kita lakukan memang enak. Cuman memang ujungnya nggak enak. Dosa yang menghancurkan keuangan kehidupan kita. Dosa yang bikin kamu jadi nggak pede dengan diri kamu. Dosa bikin relasi kamu dengan orang tua, dengan sesama berantakan. Dosa bikin kamu dan saya menjalani kehidupan kita lebih berat daripada yang semestinya. Itu realitanya. Jadi ngapain mesti ngikut-ngikut sama keinginan daging? Kenapa harus diturutin? Oh itu saya kak, no itu bukan kamu. Itulah adalah kebohongan kalau kamu katakan itulah saya. Oh memang orangnya emosional, ya memang saya orang berdosa. No, kamu ditebus oleh darah Yesus. Jika kita hidup menurut daging, maka Rasul Paulus katakan kita akan mati. Dia katakan seperti itu. Kita baca lagi yuk supaya lebih nancep nih. Dikatakan, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging. Supaya hidup menurut daging. Bukan itu kita. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hanya dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mematikan perbuatan atau keinginan tubuh kita. Dan kita akan bisa mengalami hidup yang sejati. Ya teman-teman. Kita perlu bergantung kepada Roh Kudus dan bukan kepada kekuatan manusiawi kita untuk berubah, untuk berhenti dari yang namanya berbuat dosa. Salah satu prinsip dasar setiap kali orang mengikuti konseling dan dia bisa melewati konseling itu dengan baik dan dia mengalami pemulihan, entahkah itu urusan narkoba, alkohol, sampai masalah-masalah pribadi yang lainnya, yaitu mereka harus menyadari bahwa mereka adalah pribadi yang terbatas dan mereka butuh pertolongan dari pribadi yang lain. Saya ulang, dia harus mengakui bahwa dia adalah orang terbatas dan dia butuh pertolongan dari pribadi yang lain. Seorang yang terikat dengan minuman keras, selama dia tidak merasa terikat walaupun mengikuti program konseling, selama dia merasa ya mabuknya masih wajar kok, saya nggak parah-parah banget. Dan dia tidak akan mengizinkan orang lain untuk menolong dia. Malah dia akan berkata begini, Tuhan Yesus aja minum anggur. Saya juga minum, tapi kan saya nggak mabuk toh. Nggak ada orang mabuk pernah ngaku dia mabuk. Semua orang kalau mendatangi pusat konseling tetapi dengan pendekatan seperti itu, dia nggak akan ngalamin pemulihan. Seorang yang bermasalah dengan pasangannya tetapi tidak mau mengakui kesalahannya di dalam berelasi, tetapi justru dia menyalahkan pasangannya. Itu gara-gara dia. Dia memang orangnya kayak begitu. Oh dia memang orangnya kayak begini makanya saya jadi begini. Tanpa menyadari dan bahkan mengakui bahwa dia menjadi salah satu sumber masalah dalam relasi tersebut. Maka sampai kapanpun mau berganti pasangan berapa kali pun tidak akan pernah pulih. Hanya sampai ketika kita mengakui saya ini sumber masalahnya. Saya terbatas. Dan saya butuh pertolongan.
baru itu menjadi titik awal di mana orang tersebut belajar bergantung kepada pribadi yang lain untuk bisa ditolong. Teman-teman, ketika kita sampai pada titik bahwa kita mengakui kita terbatas, kemampuan kita ini sangat terbatas, dan kita butuh Roh Kudus untuk menuntun dan memampukan kita, maka itulah awal di mana kita belajar bergantung kepada Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, tetapi seringkali kita tidak bergantung kepada Roh Kudus. Langkah awal, bergantunglah kepada Roh Kudus. Sehingga ini contoh doa saya kalau saya belajar dalam berbagai sisi kehidupan untuk bergantung kepada Roh Kudus. Contoh, Tuhan Yesus, aku akui aku terikat dengan materialisme. Aku selalu ingin belanja supaya kalau aku punya barang yang berharga, yang keren, aku punya prestis. Tapi hari ini aku berdoa, Tuhan, aku minta tolong lepaskan aku dari setiap ikatan ini, Bapak. Aku tahu dan aku mau belajar hidup bahwa harga diriku adalah apa kata Tuhan. Ketika kita doa seperti itu, kita jujur di hadapan Allah. Justru di situ adalah kesempatan di mana Roh Kudus bisa bekerja dengan efektif dalam kehidupan kita. Oh, anakku minta tuntunanku. Oh, dia minta tuntunan dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus bisa bergerak dengan leluasa dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua yang kita harus belajar adalah taat kepada tuntunan Roh Kudus. Kita perlu bergantung kepada kuasa Roh Kudus, tetapi juga kita perlu taat kepada tuntunan Roh Kudus. Rasul Paulus menuliskannya ini dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Dikatakan seperti ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Apa yang terjadi? Kedagingan kita jadi lapar lagi nih. Karena dituliskan di situ bahkan dikatakan disalibkan. Aku telah disalibkan. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita hidup oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan hidup oleh Roh Kudus. Come on. Ya, hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus juga bicara tentang menaati tuntunan Roh Kudus. Ini hal yang penting. Hidup oleh Roh Kudus artinya juga menaati tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus itu kayak gimana? Kan Roh Kudus sulit untuk dilihat. Sebagai contoh, seringkali kalau kita menghadiri pernikahan, entahkah itu dari saudara kita, kakak sepupu kita barangkali, biasanya dalam resepsi pernikahan kita akan melihat ada momen di mana ada dance, ada dansa dari sang ayah dengan mempelai wanita. Biasanya last dance gitu dari sang ayah dengan mempelai wanita. Atau juga kita akan mulai lihat mempelai pria dan mempelai wanita akan berdansa. Kurang lebih seperti itu biasanya yang kita akan lihat. Pernah kepikir enggak? Dan kalau kita perhatikan bagaimana orang yang berdansa, kemudian pasangan antara yang pria maupun wanita, itu kalau gerak itu bisa selaras gitu. Harmoni gerakannya, kan ada dua orang tuh kan, kiri kanannya aja kebalik tuh. Kalau dilihat dari sang pria pasti sisi kanannya beda dengan sisi kanan dari sang wanita. Bagaimana mereka bisa gerak barengan ke kiri, ke kanan, dan bahkan kadang-kala berputar dan berbalik. Ternyata ada triknya teman-teman. Salah satu triknya bukan hanya sekedar modal latihan. Tetapi kalau kita perhatikan ada yang namanya genggaman. Nah ternyata biasanya sang mempelai pria akan menuntun. Akan memberikan panduan. Caranya dari mana? Dari tekanan dari tangannya itu. Gitu. Kalau dia tekan tangan kirinya, maka berarti sang mempelai wanita tahu oh ya mesti geraknya ke daerah kiri dari sang mempelai pria. Kalau dia tekan tangan kanannya, maka berarti harus gerak ke kanan. Kalau dia lepas tangan kirinya sementara tangannya pegang, oh itu berarti ini waktunya untuk memutar. Ya, sang mempelai pria menuntun sang mempelai wanita walaupun tidak terlalu kelihatan oleh mata kita. Tetapi akhirnya jadinya apa dansanya? Jadi indah, harmonis, seolah-olah satu pemikiran gitu.
Nah itulah sedikit gambaran tentang bagaimana kita harus belajar peka dan taat kepada tuntunan Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita ini menjadi sebuah dansa kehidupan yang indah. Galatia 5 ayat yang ke-25 katakan begini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pertanyaan kita hari ini, kamu dan saya sedang hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau hanya sekedar tahu soal Roh Kudus? Apakah kita memberi waktu untuk dengar tuntunan Roh Kudus atau bahkan kita terlalu sibuk untuk meminta Roh Kudus mengikuti kehendak kita? Jadi praktisnya bagaimana nih supaya kita bisa selaras dengan tuntunan dari Roh Kudus? Sederhana teman-teman. Yang pertama, khususkan waktu dengan Tuhan. Ya, khususkan waktu yang teratur untuk mendengar tuntunan Tuhan. Contoh, lewat perenungan firman Tuhan. Kita mulai baca berulang kali dalam firman Tuhan secara mungkin satu pasal atau bahkan satu perikop. Kita mulai belajar membuka diri kita. Mulai peka dengan dorongan dan tuntunan Roh Kudus lewat firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan melatih pemikiran kita untuk tune in dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Atau yang berikutnya juga bisa kita lakukan, bangun kehidupan doa dengan teratur. Ya, doa bukan nunggu karena ada masalah makanya kita doa, tetapi memang datang kepada Tuhan secara teratur. Membiasakan pikiran, kehendak kita, roh kita untuk selaras dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus bilang, jangan Jeff, jangan lakukan itu. Kita bisa juga taat dan kita ingat, oh iya ya, kemarin gue udah renungin tentang ini salah nih, ini gak boleh gue lakuin. Ya, jadi ada konfirmasi antara firman Tuhan, waktu doa kita dan bahkan suara dan tuntunan Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kita jadi pribadi yang intim, dekat banget dengan Roh Kudus. Sehingga kita tenggelam di dalam tuntunan Roh Kudus dan kita tidak akan memuaskan keinginan daging kita. Kita justru membiasakan diri kita dengan lifestyle seorang mahasiswa yang tahu bergantung kepada Tuhan dalam perkuliahan kita, di dalam relasi kita. Sehingga ketika tuntunan Roh Kudus muncul, kita peka. Nih, ini Tuhan, kehendak Tuhan nih. Yang ini bukan kehendak Tuhan nih. No, ini pasangan hidup yang dari Tuhan. Ini bukan nih. Sehingga kita bisa taat kepada tuntunan Tuhan. Sebagai penutup saya baca sekali lagi bagi setiap kita. Roma 8 ayat yang ke-12. Kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Teman-teman, kita tidak berhutang kepada keinginan daging kita. Sehingga kita tidak ada kewajiban, tidak ada kutuk, tidak ada keharusan untuk mengikuti terus-menerus keinginan daging kita. Tetapi justru kita sebenarnya berhutang kepada Allah. Ya, hidup kita ini milik Allah. Kita ditebus oleh darah Yesus. Semestinya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Kristus lewat tuntunan Roh Kudusnya. Tuntunannya adalah tuntunan yang baik. Tuntunan yang memberikan damai dan kehidupan bagi setiap kita. Sehingga saya mengajak setiap teman-teman, kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya ini penting. Karena bagaimana Roh Kudus mau menuntun kita kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikanlah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalaupun kamu menjadi orang yang percaya, sudah bertahun-tahun menjadi orang yang percaya, berilah dirimu untuk bergantung kepada Roh Kudus dan mendengarkan dan menaati tuntunan Roh Kudus. Ya, kamu sebagai seorang mahasiswa, Tuhan mau menuntun perjalanan kehidupanmu. Kalau engkau itu orangnya dan selama ini kamu tahu kamu perlu membuat keputusan untuk memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, ikuti doa saya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami mau katakan, jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Kami menyadari betapa kami sangat terbatas. Betapa kami sangat tidak mampu mengatasi keinginan daging kami dengan kekuatan kami sendiri. Dan karena itu ya Tuhan Yesus, jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau katakan ya Roh Kudus, kami mau belajar bergantung kepadamu. Ajar kami bagaimana bergantung kepadamu dan menaati tuntunanmu. Karena kami percaya
Engkau adalah pribadi dari Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami untuk mengalami pemulihan, untuk melihat masa depan dan melangkah di dalam masa depan yang gemilang yang datangnya daripada Tuhan. Tuntun kami, setiap kami dimanapun kami berada. Engkau tidak terbatas. Engkau sanggup membawa kami di dalam jalan pemulihan yang sempurna. Saat ini hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hikmat yang datangnya daripada Allah menyertai kehidupan mereka, memampukan mereka mengambil keputusan yang terbaik, yang sejalan dengan kehendak Allah. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membawa kami di dalam pemulihan. Kasih, sukacita yang daripada Allah itu menyertai kehidupan kami. Dan juga berkat Allah secara kesehatan, secara keuangan, mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba memberkati setiap jemaat-Mu. Amin. Teman-teman, kalau kamu membutuhkan doa lebih lanjut atau bahkan kamu butuh konseling lebih lanjut, scan QR code yang ada di bawah ini. Sehingga para pelayan dapat dengan sukacita menghubungi teman-teman dan juga mendoakan teman-teman. Ingat, this is not just your own journey, tetapi ini perjalanan kita bersama-sama di dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.